Ini pertama kalinya Emmeline mens. Tapi dia dikurung di pulau terpencil selama 10 tahun, jadi dia tidak tahu apa itu. Dia tidak bisa memberitahu Richard. Dia juga menduga bahwa menyembunyikan sesuatu darinya. Seiring berlalunya waktu, keduanya juga jatuh cinta. Hari demi hari. Dalam satu waktu mereka menangkap ikan. Emmeline mendengar genderang di kejauhan. Jadi dia pergi untuk memeriksanya. Dia menduga suara itu berasal dari pulau lain. Di sana dia melihat berhala, dia juga melihat darah. Emmeline terlalu takut untuk berlari pulang untuk menemukan Richard. Ceritakan apa yang baru saja dia lihat. Tapi Richard sudah marah. Karena mereka memiliki aturan sejak kecil. Bahwa tidak ada yang bisa pergi ke pulau lain. Tapi hari ini Emmeline melanggar peraturan ini. Malam itu ketika dia tidur, dia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya Richard hendak menenggelamkannya. Ketika dia bangun, dia sangat ketakutan. Pegang dia erat-erat dan berjanjilah padaku kau tidak akan meninggalkanku. Richard berkata dia memastikan Emmeline menciumnya juga. Tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini membuat Emmeline sangat marah. Maka menjauhlah darinya. Malam itu Emmeline sedang tidur nyenyak. Lalu Richard mendekat dan mulai meraba-rabanya. Tapi Emmeline segera bangun dan memarahinya sekali. Bawa dia keluar. Richard benar-benar terpesona oleh Emmeline. Tapi dia tidak mengerti perasaannya. Di pagi hari Richard marah dan pergi. Emmeline bertanya kemana dia ingin pergi. Tetapi Richard bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Jadi Emmeline terus menanyakan apa yang dia lakukan. Dia hanya mengatakan bahwa agak jauh darinya. Tapi dia masih tidak mengerti apa yang pria ini lakukan. Richard melihat perahu di laut hari ini. Ia segera berlari pulang. Karena dia mengumpulkan kayu bakar untuk tinggal di sana. Ingin membakarnya untuk memberikan sinyal. Dengan begitu seseorang akan melihat. Dan Emmeline juga melihat perahu itu. Dia tidak menyalakan tumpukan kayu bakar itu. Karena dia sangat suka tinggal di sini. Sekarang dia hanya ingin berada di sini. Tapi Richard telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan bosan. Dia membuat perahu kecil sendiri. Ambil beberapa makanan dan minuman dan biarkan saja. Tapi itu baru satu langkah. Lalu dia menyerah. Baru saja kembali ke pulau dan melihat Emmeline menertawakannya. Dia bilang dia tahu apa yang pria itu lakukan. Richard kemudian berkata bahwa mengintip orang lain itu tidak benar. Dia bilang saat aku sedang berganti pakaian, bagaimana jika kamu mengintip? Keduanya mulai berdebat, Emmeline menatap dada Richard. Marah dan melempar kelapa ke kepalanya. Richard juga menamparnya dengan tamparan. Akhirnya dia naik ke dalam rumah. Lalu melemparkan semua barang Emmeline ke bawah. Dia mengatakan rumah ini dibangun oleh dia. Jadi dia tidak membiarkannya tinggal. Itu sebabnya Emmeline hanya bisa tinggal di gua kecil. Hujan sepanjang waktu. Mereka sangat marah sehingga tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Hari ini Emmeline tidak sengaja menginjak ikan beracun. Membuatnya sangat sakit. Dia belum melihatnya dalam beberapa hari terakhir. Itu sebabnya dia datang ke gua tempat gadis itu berada. Melihat Emmeline terbaring lelah. Bertanya padanya ada apa. Dia kemudian menceritakan bagaimana dia menginjak ikan beracun. Karena dia pikir itu batu, jadi dia menginjaknya. Ketika Richard mendengarnya, dia sangat ketakutan. Emmeline menyuruhnya membawanya menemui dewa. Itu adalah idola yang dia temui terakhir kali. Jadi Richard membawanya ke tempat idola itu berada. Dia memohon kepada Tuhan untuk membantu Emmeline pulih dengan cepat. Setelah beristirahat sejenak, akhirnya sembuh. Mereka tidak lagi marah. Mulailah menghabiskan waktu bersama. Bahkan bersama. Makan buah bersama. Lalu keduanya mendekat dan saling berciuman. Sejak saat itu, mereka menjadi dekat setiap hari. Ini adalah pertama kalinya Richard merasakan perasaan ini. Perasaan keluarga yang bahagia. Dia juga secara bertahap menjadi romantis. Hari-hari berlalu begitu saja. Setelah dua orang diam-diam memakan buah terlarang.
Richard menemukan bahwa tubuh Emmeline mulai aneh. Dia tidak lagi secara sukarela datang untuk menemukannya. Dia tanya, "Kamu tidak sayang aku lagi? Aku sudah membencimu." Emmeline bilang, "Tidak, aku sakit. Aku merasakan sesuatu di perutku." Richard meletakkan tangannya di perut Emmeline. Dia juga merasakan perutnya bergerak. Dia bertanya mengapa perut menjadi seperti itu. Emmeline memberitahu Richard bahwa itu bukan salahnya, tetapi bergerak dengan sendirinya. Dia benar-benar hamil. Tapi keduanya tidak mengerti apa itu kehamilan. Richard sedang menangkap ikan hari ini ketika tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Dia segera berlari mengejar suara itu, dan melihat bahwa ada orang di pulau itu. Mereka menggunakan item berburu untuk dikorbankan kepada para dewa, membuat dia terlalu takut untuk berlari pulang. Lihatlah ekspresi menyakitkan Emmeline. Tidak tahu gadis ini akan lahiran. Dengan bantuan Richard, dia melahirkan seorang bayi. Keduanya sangat bahagia. Lalu keduanya pulang. Tapi bayinya terus menangis. Richard bilang dia pasti lapar. Dia mencoba memberi makan buah bayi. Tapi bagaimana bayi seperti ini bisa makan? Sekarang keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Jadi Emmeline menggendong bayi itu di pelukannya. Mulai menyusu, bayi juga berhenti menangis. Itu bayi laki-laki yang sangat lucu. Dua orang menamakannya Patty. Hari ini Richard mengingatkan Emmeline, menyuruhnya untuk tidak pergi ke belakang pulau. Suatu hari Richard mendayung ke pulau lain, melihat kerangka di atasnya. Dari melihat kerangka itu, dia menduga itu adalah manusia. Karena mereka punya bayi, mereka berdua sangat bahagia. Seiring berjalannya waktu, bayi itu telah tumbuh dewasa. Hari ini keluarga beranggotakan 3 orang sedang bermain di pantai. Lalu ayah Richard melihat mereka. Tapi dia mengira mereka adalah orang-orang yang tinggal di pulau itu. Jadi sudah pergi. Emmeline juga melihat perahu itu. Tapi dia tidak mau pergi. Karena dia sangat bahagia di sini. Suatu hari mereka pergi ke pulau itu. Ini adalah pertama kalinya mereka membawa putra mereka ke sini. Mereka ingin melihat hal-hal di sini untuk mengingat masa lalu. Pada saat yang sama, anak itu memetik beberapa buah dan memasukkannya ke dalam perahu. Tapi 2 orang dewasa ini tidak tahu apa-apa. Akhirnya saat ibu dan putrinya berada di atas kapal, anak itu tidak cukup berhati-hati untuk menjatuhkan dayung. Emmeline mencoba mengambilnya, tapi tangan dia tidak sampai. Jadi dia menelepon Richard yang ada di pulau itu untuk meminta bantuan. Dia segera berenang di sana. Tiba-tiba seekor hiu mengejarnya. Karena dia ingin menyelamatkannya, Emmeline melempar dayung lainnya. Membunuh hiu menyelamatkan Richard. Tapi sekarang tidak ada dayung. Mereka perlahan menjauh dari pulau itu. Lalu terapung di tengah laut, tidak ada makanan dan minuman. 2 orang dewasa bisa menahan lapar. Tapi bagaimana dengan bayinya? 2 hari telah berlalu, karena aku sangat lapar. Bayi memakan buah yang petik tadi. Mereka pikir ini tidak bisa dimakan. Tapi sekarang tidak ada cara lain. Jadi Richard mengambil yang kecil. Bagikan setengahnya untuk Emmeline. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup ini dengan anak. Siapa sangka mereka belum mati. Ayah Richard akhirnya melihat mereka. Dia segera mendekat. Pria yang berbicara dengannya lagi. Bahwa mereka masih hidup, film berakhir di sini. Terima kasih.